Etnis Cham, atau suku Cham, punya ajaran agamanya yang agak berbeda dari apa yang sering kita lihat di komunitas Muslim lainnya. Etnis Cham atau suku Cham merupakan kelompok etnis di Asia Tenggara, yang menghuni daerah antara Provinsi Kampong Cham di Kamboja, dan daerah Phan Rang Thap Cham, Phan Thit, Ho Chi Minh City dan An Giang di Vietnam Tengah. Diperkirakan ada sekitar 4.000 suku Cham juga tinggal di Thailand. Dulu, mereka adalah bagian dari kerajaan Champa yang makmur, sebuah kerajaan besar di Asia Tenggara. Kerajaan Champa merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad ke-12 hingga abad ke-19. Kerajaan Champa dikenal sebagai kerajaan besar yang menguasai Vietnam Selatan. Dalam perkembangannya, orang-orang kerajaan Champa mulai menganut agama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Champa pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Abu Kamil yang berangkat tahun 1039. Bukan hanya rakyat saja yang menganut Islam, tapi Raja Champa bernama Cebong Nga juga menganut Islam. Ia diislamkan Habib Said Hussein Jumadil Kubro dari Timur Tengah, lalu Raja Cebong Nga pun berubah nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Perubahan ini akhirnya juga mengubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam termasuk komunitas Bani Champa. Bani Cham punya hukum dan situs agama sendiri. Merujuk pada penelitian The Influence of Hinduism Toward Islam Bani pada tahun 2018, Islam di Vietnam kini terdapat dua bagian. Pertama, komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota besar. Komunitas ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, sama seperti di Indonesia. Sementara, komunitas kedua adalah komunitas Bani Cham yang hidup dan menjalani laku sebagai umat Muslim yang tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, dan rukun iman Islam. Mereka memiliki hukum agama sendiri yang berdasarkan adat dan istiadat setempat. Menurut konsep Bani Cham, orang dapat mendelegasikan tugas keagamaan kepada ulama atau sesepuh. Sementara umat biasa dibebaskan dari kewajiban agama tersebut. Memasuki bulan suci Ramadan, para komunitas Muslim Cham tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa layaknya umat Muslim di seluruh dunia. Mereka berpandangan kalau Ramadan atau mereka menyebutnya ramuan, bukanlah bulan puasa, melainkan hanyalah bulan pelatihan bagi pemuka agama baru, persiapan kematian, dan penyucian. Selama bulan Ramadan, keluarga dari penganut Islam Cham mengantarkan persembahan berupa nampan berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Saat berada di masjid, para pemuka agama ini akan melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan versi mereka bukan 30 hari, tetapi 15 hari. Selain bulan Ramadan, ada perbedaan yang mencolok antara umat Islam Cham dengan umat Muslim pada umumnya, yaitu ibadah sholat. Sebagai kewajiban dalam laku keislaman, Islam Cham tidak melakukan sholat. Pengikut Islam Cham tidak sholat 5 waktu, melainkan hanya mendirikan sholat Jumat. Mereka berpandangan kalau kewajiban melaksanakan sholat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan sholat dari keluarganya agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Penyebab berbedanya ajaran Muslim Cham dengan Muslim lainnya dikarenakan ajaran Islam Muslim Cham waktu proses islamisasinya yang tidak tuntas. Ketika proses islamisasi di kalangan aristokrasi kerajaan Champa, tiba-tiba terjadi pertempuran. Pertempuran inilah yang menyebabkan proses penyebaran dakwah Islam di kalangan masyarakat Champa terputus.
Karenanya, ajaran Islam Muslim Cham Bani yang sampai kepada penduduk menjadi tidak sempurna. Putusnya ajaran Islam ini semakin memburuk, usai Champa terisolasi politik yang menyebabkan mereka tertinggal oleh proses dan perkembangan Islamisasi di Melayu. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah Phanrang dan Phang Ri. Proses yang terputus itulah menyebabkan lahirnya Muslim Bani Cham. Ajaran Islam yang berbeda itu membuat Muslim Bani Cham dikucilkan. Meski demikian, banyak ulama yang berupaya untuk meluruskan ajaran Muslim Cham. Sebagian masyarakat Cham masih memiliki kepercayaan yang bercampur dengan ajaran Hindu dan mereka berdoa kepada Allah di bukit-bukit batu di sekitar Nihtuan. Perlu diingat bahwa proses Islamisasi di kalangan Bani Cham tidak terjadi secara instan dan mengalami berbagai tantangan, termasuk konflik politik dan isolasi. Namun, melalui peran berbagai tokoh dan interaksi dengan berbagai budaya, Islam berhasil menjadi bagian penting dari identitas Bani Cham. Meskipun memiliki tradisi yang unik, Bani Cham tetaplah umat Nabi Muhammad dan mempercaya akan adanya Tuhan yang Esa. Di era modern ini, banyak ulama dari berbagai negara datang ke Bani Cham untuk melanjutkan dakwah Islam dan membantu mereka mempelajari ajaran Islam dengan lebih utuh. Di era modern ini, sudah banyak ulama-ulama dari Asia Tenggara maupun Timur Tengah yang datang ke Bani Cham untuk melanjutkan dakwah Islam yang sempat terputus. Hal ini dilakukan untuk meluruskan ajaran Islam mereka. Kehidupan orang Bani Cham dengan Muslim lainnya di Vietnam telah membaur dan hidup rukun. Kurang ilmu mereka membuat orang Bani Cham yang meneruskan pendidikan agama mereka melalui beasiswa dari berbagai negara, karena sarana pendidikan yang kurang di Vietnam. Anak-anak Bani Cham belajar dengan gratis di Malaysia, Indonesia, dan Madinah, dan nanti ketika pulang, mereka akan mengajarkan ilmu agama yang didapat kepada anak Bani Cham lainnya. Bahasa Cham telah berkembang selama berabad-abad, dengan pengaruh yang datang dari berbagai sumber. Bahasa mereka adalah bahasa Sanskerta, Melayu, dan Khmer. Pengaruh ini sebagian besar muncul dari interaksi perdagangan, budaya, dan agama selama periode kejayaan Kerajaan Champa, yang pernah menguasai wilayah yang sekarang menjadi Vietnam Tengah dan Selatan serta sebagian Kamboja. Bagi sebagian besar orang Bani Cham, pertanian adalah jantung kehidupan sehari-hari mereka. Padi menjadi tanaman utama yang mereka budidayakan. Setiap hari, para petani Cham bangun sebelum fajar untuk merawat sawah mereka. Dengan cermat, mereka mengolah tanah, menanam benih, dan memastikan tanaman padi tumbuh dengan baik. Di setiap musim panen, mereka menuai hasil kerja keras mereka, yang tidak hanya menjadi makanan pokok keluarga tetapi juga sumber pendapatan utamanya. Selain itu, sumber pendapatan mereka lainnya adalah kerajinan tangan. Salah satu kerajinan yang paling terkenal adalah tenun kain. Para wanita Cham dengan penuh ketelitian menenun benang menjadi kain dengan motif yang indah dan khas. Kain tenunan ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dijual sebagai produk seni yang bernilai tinggi. Setiap motif dan warna dalam kain tenun Cham memiliki makna tersendiri, menceritakan kisah-kisah leluhur mereka.